Baru-baru ini, Dewa Perang Liu Shuang akan tiba di Jiangzhou. Diketahui, hampir 1 juta penggemar sudah menunggu di bandara untuk menyambut kedatangan Dewa Perang yang gagah berani. Lagi-lagi banyak orang, lebih baik aku pergi dulu. Dewa Perang, hati-hati. Kenapa hanya kamu yang datang? Yang lain mana? Belakangan ini, geng Yingwu sangat mengancam kita. Semua industri besar kita mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Mereka hanya menginginkan teknik bela diri Anda. Saudara-saudara sibuk sekali, mohon maaf, Dewa Perang. Dengan kemampuan mereka, ingin mendapatkan teknikku? Ayo, bawa aku menemui mereka. Ini tempat apa? Bukankah Anda bilang ingin menemui geng Yingwu? Aku membawa Anda ke sini. Tak kusangka kamu juga dibeli oleh mereka. Bos, orang bijak tahu situasi. Serahkan saja tekniknya. Itu lebih baik untuk semua. Dengan kemampuan kalian yang kecil, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Anda sudah terkena racun Tianken geng Yingwu yang tak berbau dan tak berasa. Energi Anda sudah tidak bisa digunakan. Meski tanpa energi, kalian tidak ada apa-apanya di mataku. Ayo, serang bersama. Liu Shuang. Meski Anda sangat hebat, hari ini Anda tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Tak kusangka, aku, seorang dewa perang, dikhianati oleh orang-orang hina seperti kalian. Akibat tidak bekerja sama dengan geng Yingwu, hanya ada satu akhir, mati. Terkena racun Wudu Shouku, pasti mati dalam 10 napas. Bawa teknikmu dan lenyap dari dunia ini. Harus menemukan orang dengan nasib yang sama denganku untuk bisa hidup kembali. Aku tidak rela mati seperti ini. Masih banyak hal yang ingin kulakukan. Maaf, Ibu. Membuatmu menderita. Jalan latihan yang tidak bisa kau selesaikan, biar aku yang menyelesaikannya. Sudah, orangnya mati. Cepat bayar hutang. Xiao Chuan baru saja pergi. Anda harus memberiku waktu untuk mengumpulkan uang. Tidak punya uang? Tidak masalah, tubuhmu tidak berharga. Tapi jika dipisah-pisah, itu lain cerita. Kumohon, kasihanilah kami, ibu dan anak. Jika tidak, kau harus membungkuk 30 kali, aku tidak akan meminjamkan sepeser pun. Tidak ingin Xiao Chuan tahu. Dia sudah mati, buat apa malu? Lebih baik kau membungkuk 50 kali lagi, aku akan pertimbangkan. Memberimu waktu lagi. Jika tidak, Xiao Chuan. Ibu. Kenapa kamu baik-baik saja? Ibu, lihat. Si sakit-sakitan ini ternyata belum mati. Sialan, cepat sujud bersama ibumu itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chuan. Kalau mau sujud, aku yang akan sujud. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa membuat kami sujud. Bagus, punya nyali tapi tidak punya kemampuan itu percuma. Kurang 1 sujud, aku akan gores kamu sekali. Kurang 2 sujud, aku akan gores kamu 2 kali. Sayang, berani-beraninya kamu menggores wajahku. Ini hanya peringatan. Aku akan gores kamu 2 kali. Aku gores 3 kali. Ini anak baik yang kamu selamatkan. Dasar binatang. Bayi, habisi dia.
Si sampah Zhang Zhuchuan. Kok bisa punya ilmu bela diri? Sayangnya, dengan kekuatan asliku, satu pukulan ini pasti mati atau terluka. Lagi. Parenti. Sujud. Tidak serius bekerja, malah sibuk mempelajari ilmu ini. Tidak fokus berlatih. Lihat dirimu. Sekarang jadi seperti apa? Jangan ganggu ayahku. Singkirkan kakakmu. Singkirkan. Pergi. Ini anak yang tidak bisa berlatih yang kamu besarkan. Muka keluarga Sang sudah kau coreng semuanya. Aku sebelumnya hanya ingin fokus mempelajari teori. Tenaga spiritual saja. Aku percaya, meski tanpa tenaga spiritual, bisa menciptakan ilmu tingkat tinggi. Jika kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku mengusirmu dari keluarga Sang. Jika begitu, lebih baik aku bukan bagian dari keluarga Sang. Kepala keluarga Zhang, kenapa Anda datang? Mereka berdua meski bukan bagian dari keluarga Sang lagi, tapi tetap ada ikatan keluarga. Harus mengantar sampai akhir. Simpan wajah munafikmu itu. Sejak ayahku diusir dari keluarga Zhang olehmu, aku danmu tidak ada hubungan darah lagi. Dia menggores wajahku, melukai bayi. Dia bahkan berani tidak menghormatimu. Kamu ternyata baik-baik saja. Belum sepenuhnya, tapi untuk melawannya. Sudah cukup. Tadi tidak pakai tenaga spiritual. Lagi. Kalah oleh si sampah. Muka keluarga Sang. Sudah kau coreng semuanya. Ada tenaga spiritual atau tidak, aku akan uji sekarang. Tuan Zhang, sebagai sesepuh, tidak mungkin menyerang yang lebih muda, kan? Sudahlah, bulan depan adalah upacara pembukaan Akademi Spiritual. Ada atau tidaknya kekuatan spiritual, nanti akan ketahuan. Mereka masih mau masuk Akademi Spiritual? Mimpi di siang bolong. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Jika aku masuk akademi spiritual, 30 sujud yang ibuku berikan padamu, akan kukembalikan. Pasti itu. Tapi kalau gagal masuk Akademi Spiritual, kalian berdua harus telanjang dan jarak keliling. Bersihkan kepalamu. Ayah, kali ini aku pasti akan dapatkan teknik tinggi untuk keluarga Gong. Keluarga kita terlalu miskin, lebih baik siapkan beberapa teknik yang tidak berguna. Tubuh Zhang Jiuduan ini sama sekali tidak berbakat, butuh sebuah pemicu untuk membangkitkan kekuatan spiritual. Semoga balai lelang ini membawa keberuntungan. Yang lain tidak boleh masuk. Aku dari keluarga Sang, kenapa tidak boleh masuk? Omong kosong, kami sudah mengirim dengan keluarga Sang. Kecuali kamu adalah sampah terkenal itu, Zhang Zhuchuan. Kamu bicara apa? Ini bukan tempat untukmu, minggir. Kurang ajar. Ini siapa? Nona Gong, Gong Lei dari keluarga Gong. Nona Gong. Anjing apa ini berani naik ke kepala majikan? Aku mau bawa dia masuk, kamu berani halangi? Kenapa dia membantuku? Sampah apa yang berisik di luar? Oh, ternyata Nona Gong. Aku bawa temanku untuk ikut lelang. Ada yang tidak tahu diri menghalangi jalan. Anda boleh masuk, tapi anjing di sebelah Anda tidak boleh. Ada anjing apa yang menggonggong di sini? Kamu, Begitu rajin, apa hubunganmu dengan balai lelang? Kalau tidak ada, berarti ini cuma anjing liar, kan? dasar sampah, kamu tamat. Ibu. Ada apa? Keluar rumah tidak lihat hari. Sial banget. Kalau mau masuk pintu ini, harus lewat aku, bayi, dulu. Kemarin kamu lolos, kali ini tidak ada yang menolongmu. Anjing besar melepaskan anjing kecil. Sepertinya pukulan itu belum cukup memberi pelajaran. Terlalu ringan. Biarkan dia masuk. Ini urusan keluarga-keluarga Zhang. Nona Gong, lebih baik tidak ikut campur. Bagaimana jika aku tetap ingin ikut campur? Adik bodoh, selalu bersembunyi di belakang wanita, benar-benar pengecut. Sama seperti ibumu yang tidak berguna. Nona Gong, dia benar, ini adalah urusan keluarga-keluarga Zhang. Jadi Anda tidak seharusnya ikut campur. Dia juga menghina ibuku, aku harus membuatnya jatuh sendiri. Baik. Jangan bilang aku menindasmu. Aku tidak akan menggunakan kekuatan spiritual.
Bayi, kamu baik-baik saja. Zhang Bai, kamu kalah. Kamu yang bilang tidak menggunakan kekuatan spiritual, jangan ingkar janji. Sekarang, bisakah dia masuk bersamaku? Tunggu sebentar. Buat dia minta maaf pada ibuku. Terakhir kali kamu menang karena keberuntungan, kali ini. Jangan pikir aku benar-benar takut padamu. Kalau begitu, aku akan memukulmu sampai kamu takut. Menindas orang biasa tidak ada artinya. Kalau mau bertarung, lawan aku. Aku tidak memukul wanita, minggir. Jangan memaksakan diri, balas dendam seorang pria bisa menunggu 10 tahun. Tuan Zhang, silakan. Melawan Tuan Zhang. Sama dengan melawan Gong Lei. Masalah ini belum selesai. Siap kapan saja. Itu. Terima kasih Nona Gong telah membantuku tadi. Hanya bantuan kecil, Tuan Zhang bisa melawan. Tubuh spiritual dengan tubuh fisik, itu yang mengejutkan. Wanita ini sangat tajam. Nona Gong silakan duduk dulu. Ini pertama kalinya aku kesini. Hanya melihat-lihat. Tuan Zhang silakan. Aku punya sesuatu untuk ditukar denganmu. Rumah lelang kami tidak menerima barang sembarangan. Apakah teknik menengah cukup? Silakan. Teknik yang beredar di pasaran berasal dari keluarga Huang. Yang kamu pegang adalah asli. Asli atau palsu? Coba saja tahu. Ada masalah. Tidak. Aku sudah melihat banyak teknik menengah. Tapi yang serumit ini, baru pertama kali aku lihat. Boleh tahu nama Tuan? Keluarga Zhang. Zhang Jiuchuan. Sudah lama dengar anak ke-9 keluarga Zhang adalah sampah tanpa kekuatan spiritual, mana mungkin punya teknik menengah. Dari mana Zhang Xiao dapat teknik ini? Sebelumnya, aku pernah bertemu Li Wushuang. Sekali, dia memberikanku beberapa teknik tidak berguna sebagai hadiah. Semua ini adalah, Liu Xuan. dan ini juga. Teknik tidak berguna. Kamu tahu, aku lahir tanpa kekuatan spiritual. Jadi hanya bisa menukar ini. Untuk uang. Meski terdengar aneh, tapi masuk akal. Jika bisa dapatkan semua tekniknya, rumah lelangku pasti akan terkenal. Jangan mimpi. Baik. Aku ingin berteman dengan Zhang Xiao. Rumah lelang membeli teknik menengah ini dengan 5 juta. Aku hanya tidak punya kekuatan spiritual, tapi bukan tidak mengerti nilai dari barang-barang ini. Kalau sudah berteman, maka atas nama pribadi. Total 10 juta. Memang pantas jadi pebisnis. Panggil saja Kuolu. Deal. Zhang Xiao, ini. Terima kasih. Bahkan gelasnya sangat berharga. Kelihatan kampungan, belum pernah lihat dunia. Dia tidak bisa beli apa-apa. Nona Kuo datang. Item lelang pertama, teknik rendah pedang tanpa bayangan, harga awal 1,5 juta. Keluarga Huang memang ahli teknik. Teknik rendah begini bisa dijual dengan harga tinggi. Teknik yang beredar jarang, semua orang ingin. Tingkatkan kekuatan, tapi harga segini bukan untuk kita. Teknik pedang ini, langkah silang keluarga Gong. 1.600.000. Gadis ini tadi mengganggu, beri pelajaran. 1.700.000. 1.800.000.
1.900.000. 2 juta. Tujuan kita adalah pil pengumpul spiritual, jangan buang uang. Dia sengaja ya? Maaf, ini semua karena aku. Bukan urusanmu, ini kayak permen karet nempel di sepatu. Siapa yang menginjak pasti akan lengket. 2.500.000. Gulin ada di sini. Kasih muka buat keluarga Gu. Ada yang rela jadi orang bodoh ini, kalau direbut lagi. Nggak sopan. Cuma teknik rendah. Aku nggak peduli. Tapi ini yang keluarga kami butuhkan. Aku bisa tambah harga. Punya uang juga jangan main-main dengan orang bodoh. Teknik norak. Latihan juga percuma. Simpan aja 2.500.000 ini. Mending periksa otak. Bocah, jelaskan kata-katamu. Nggak ngerti? Aku bilang seleramu jelek. Makan yang enak dong. Zhanjiu Chuan, kamu jangan banyak bicara. Masih berani bilang teknik rendah itu sampah. Kau tak tahu malu pada keluarga Zhang. Jangan berantem dengan si imut ini. Orang miskin ya tetap miskin, sok gaya. Selamat. Barang lelang berikutnya, pil konsentrasi spirit dari keluarga Bai. Harga mulai 5 juta. Pil konsentrasi spirit memang langka, tapi siapa yang bisa langsung keluarkan 5 juta? Sudahlah. Aku nggak berjodoh dengan pil ini. Keluarga Bai gila, nafsu besar banget. 5.100.000. Gulin ini beneran. Semakin menjadi, aku naikkan jadi 6 juta. Lihat kamu bisa apa. 6 juta. Ngomong besar nggak ada batasnya. 6 juta ini, kamu bisa keluarkan 10.000 aja nggak? Gimana? Mau ikutin? 6 juta sekali. Permainan berubah, 8 juta. Delapan. Batas kita cuma 6 juta. Legipula. Pil konsentrasi spirit ngak worth 8 juta. 8 juta sekali. 8.500.000. 10 juta. Barang yang aku suka. Nggak ada yang bisa ambil. Pil konsentrasi spirit adalah satu-satunya kesempatanku bangkitkan spiritual power. Harus dapat. 10 juta sekali. Nona Gong, tolong bantu. Kalau berhasil, aku akan kasih teknik menengah. Zhang kurang takut bercanda. Apalagi, aku sudah tidak bisa mengeluarkan 10 juta lagi. Gue sibuk. Aku percaya padamu. 10 juta. Ini milikmu sekarang. Selamat, Tuan Zhang. Aku laporkan. Dia sama sekali tidak punya uang. Dia hanya mengacau. Niatmu sangat jahat. Kamu sendiri tidak bisa mendapatkan pil jiwa. Tapi juga tidak membiarkan orang lain mendapatkannya. Wajah keluarga Zhang. Sudah kau coreng. Tuan Zhang adalah bagian dari rumah lelang. Tolong hormati. Dia hanya anak miskin. Ini hanya peringatan. Kalau tidak, kami akan mengusir Anda. Kurang ajar. Tingkat 4 energi spiritual, lelang ternyata menyimpan kejutan. Baik. Kamu. Berani sekali kamu. Apakah keluarga Zhang bermaksud memutus hubungan dengan rumah lelang? Kalau begitu, silakan buka lebar-lebar mata kalian. Transfer masuk 12 juta. Tidak mungkin. Dari mana dia dapat uang? Selamat, Tuan Zhang. Pil jiwa sekarang milikmu. Item lelang terakhir, teknik menengah, Tian Lei Jue. Teknik tingkat rendah saja sudah langka, apalagi ini sangat jarang terlihat. Perlu dicatat, ini bukan dari keluarga Huang. Tapi dari Dewa Perang. Apa? Dewa Perang Li Wushuan. Omong kosong. Bagaimana bisa menjamin teknik ini asli? Apa harus membangkitkan Dewa Perang kembali? Benar juga. Apa rumah lelang ini profesional? Kami bisa menjamin, teknik menengah ini asli. Harga awal, 30 juta. Rupanya kita meremehkan wanita ini. 31 juta. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Nak, jangan khawatir soal uang. Nanti ibu yang urus. 35 juta. Cukup. Tanpa teknik itu, aku tetap bisa menjadi kuat. Sudah, jangan sombong. Punya teknik pun, kamu tetap tidak akan berarti. Bocah kurang ajar. Kamu meremehkan orang, ya? 40 juta. Tidak, 50 juta. Selamat. Naomi Zhang. 50 juta. Sepertinya di antara kita benar-benar ada yang gila. Lelang, aku minta verifikasi dana Nyonya Zhang. Dia menargetkanmu tadi, tentu harus dibalas. Kamu cuma punya 20 juta, tidak berhak verifikasi dana. Kamu member,
Kamu berhak. Kalau begitu, panggil orang, verifikasi dana. Untuk menyingkirkan penawaran jahat, mohon kerjasamanya. Itu, apa ya? Aku keluar dulu telepon. Kalau dia tidak bisa menyediakan uang sebanyak ini gimana? Akan dimenangkan oleh penawar, yaitu Tuan Gu. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Aku ingin mengajukan sekaligus biaya hidup 5 tahun ke depan. Kakak Zhao, aku ingin pinjam uang, kakak kedua. Anda yang mengatur keuangan keluarga, demi adik Anda. Boleh pinjam 50 juta? Sudah dapat pinjamannya? Kasih aku waktu lagi. Cukup, orang-orang sudah pada pergi. Aku tidak punya banyak waktu, buang-buang waktu di sini. Cantik, lanjutkan saja. Karena Nyonya Zhang tidak mampu membayar. Maka sesuai aturan, pedang angin tingkat menengah ini akan. Kepala keluarga, Anda datang. Aku sudah tahu, demi bayi. Kamu pinjam 50 juta dari keluarga, ini menyangkut. Pedang tingkat menengah dewa perang, aku harus lihat. Zhang Mingshang, kamu sudah tua. Tidak perlu ikut berebut. Generasi muda keluarga Gu, begitu memanggil orang tua. Sungguh tidak tahu sopan santun, etiket keluarga Gu. Hanya untuk yang layak, apa maksudmu? Maksudnya, kalian semua tidak layak. Cari masalah? Ini, tingkat 2 energi spiritual. Saat satu lubang terbuka, langit berubah, awal gelap dan misterius. Dia menunggu tanpa gelisah, akar spiritual masuk ke jurang. Zhang Jiuchuan. Akhirnya kamu bangkit energi spiritual. Di usia muda, sudah mencapai tingkat 2 energi spiritual. Sungguh anak emas, wajah keluarga Zhang. Sekarang tidak bisa dipertahankan. Siapa lagi? Kamu tidak bantu. Aku bukan keluarga Zhang, kamu bilang. Benar kan, kepala keluarga Zhang? Keluarga Zhang memang tidak punya. Sampah yang tidak bisa latihan. Kebetulan, baru saja. Aku bangkit ke tingkat 1 energi spiritual. Sampah terkenal Jiang Shou, ternyata punya energi spiritual. Jangan-jangan kepala keluarga Zhang salah lihat, lucu. Baru 2 hari, dia sudah mencapai tingkat 1 energi spiritual. Meskipun dia mengonsumsi pil Jiuling, tidak mungkin secepat ini. Bodoh, kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan tingkat tinggi. Anak kecil. Hari ini aku akan menguji seberapa kuat kau sebenarnya. Kau baik-baik saja. Meskipun kekuatan spiritualmu 1 tingkat, tidak akan bisa menahan serangan penuh 5 tingkat. Tidak tahu diri. Keluarga Zhang, kau benar-benar hebat. Berkelahi dengan anak muda, aku salut. Teknik menengah, ambillah. Setidaknya kau tahu diri. Di dalam kartu ini ada 50 juta, tolong Nona. Antar teknik ini ke rumah kami. Tunggu. Setelah melukai orang, kau pikir bisa pergi begitu saja? Kau pikir tidak ada yang bisa menghentikanmu? Keluarga besar sekarang. Semakin seenaknya saja. Dengan kemampuanmu, apa lagi yang bisa kau lakukan? Kau hanya ingin menguji kekuatan spiritualku, kan? Ayo. Jika hari ini aku bisa menahan 1 seranganmu, kau harus berikan teknik menengah itu kepada keluarga Gong. Hila kau. Kau takut? Semua lihat kan? Dia yang terus memprovokasi. Karena kau ingin cari masalah, hari ini aku akan mengajarimu menggantikan ayahmu yang tidak berguna. Apa artinya, di atas langit masih ada langit? Teknik tinggi, 4 ons mengangkat 1000 kati. Tidak mungkin. Kekuatan spiritual 1 tingkat, bagaimana bisa menahan serangan 5 tingkat? Kau benar, 1 tingkat tidak mungkin menahan serangan 5 tingkat. Jadi, kembalikan ini padamu. Teknik tinggi, kekuatan spiritual bertumpuk. Apa? Kepala keluarga Zhang terluka. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Kekuatan spiritual 6 tingkat. Ini kekuatan 6 tingkat. Siapa kau sebenarnya? Jika dia menggunakan kekuatan seperti ini melawanku, 10 nyawaku pun tidak cukup. Ya ampun, sangat menakutkan. Siapa kau sebenarnya? Zhang Jiuchuan tidak mungkin memiliki kekuatan seperti ini. Kau benar, ini bukan kekuatanku. Ini semua adalah teknik yang ditinggalkan ayahku. Yang kau usir dari keluarga Zhang. Yang kau anggap pemalas, setiap hari kau remehkan sebagai sampah, menciptakan teknik ini. Agar tidak ketahuan, terpaksa seperti ini. Tidak mungkin. Kau berbohong. Kalau tidak, semua orang sudah melihat, kamu kalah oleh seorang sampah yang hanya punya kekuatan spiritual tingkat 1. Jika bukan karena teknik ayahku, mungkinkah aku adalah reinkarnasi dewa orang? Benar sekali. Bahkan jika itu reinkarnasi dewa perang, sekarang hanyalah seorang bayi. Bagaimana mungkin seumuran dengan Tuan Zhang? Hari ini,
Aku akan membuktikan pada dunia bahwa penelitian ayahku tidak pernah salah. Kamu, Zhang Mingshan, buta mata. Apa aku benar-benar salah menuduhnya? Kepala keluarga Zhang, kalah taruhan harus menerima kekalahan. Bisa berikan teknik menengah kepada keluarga Gong? Berikan saja padanya. Lancar. Nona Gong, apa yang aku janjikan sudah terlaksana. Terima kasih, Tuan Zhang. Bayi, hari ini menyaksikan perbedaan dengan teman seumuran. Kedepannya harus rajin berlatih. Ya. Jiu Chuan bisa memiliki kekuatan seperti ini, mungkinkah aku yang salah? Sang Jiu Chuan, suatu hari nanti, aku pasti akan mengalahkanmu, membuktikan bahwa akulah harapan keluarga Zhang. Kalian siapa? Minggir. Ibu, bagaimana? Xiao Chuan, mereka bilang, kekuatan spiritualmu pulih. Baru pulih. Bagus sekali. Anakku pasti bisa. Ibu, mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggu kita lagi. Indah sekali hubungan ibu dan anak, sangat menyentuh hatiku. Sang Qi Gui. Kenapa kamu datang? Ayo lihat, kakak belikan untukmu. Lihat. Kakak sengaja datang untuk memberi selamat pada adik. Barangmu aku tidak mau. Ambil lagi. Kamu tidak diterima di sini. Jangan buru-buru mengusir tamu. Kakak mau tanya sesuatu pada adik. Apa di rumahmu menyimpan teknik yang ditinggalkan ayahmu? Apa maksudmu? Ada kabar, ayahmu terobsesi meneliti teknik. Karena itulah, kepala keluarga sangat memperhatikannya. Kamu bisa menantang melebihi levelmu, pasti menggunakan teknik tertentu. Serahkan teknik itu. Aku jamin, kalian akan hidup berkecukupan. Saat ayahku masih hidup, apa kamu pernah memandangnya dengan hormat? Sekarang kembali meminta tekniknya? Mimpi. Jangan bilang aku tidak punya. Bahkan kalau punya, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku kasih kamu kesempatan, adik. Jangan mau enak tidak, susah mau. Kesempatan itu diciptakan sendiri, bukan diberikan orang lain. Anak 3 tahun juga paham, kamu kok tidak mengerti. Dan jangan panggil aku adik, aku tidak kenal kamu. Aku tidak seperti si Gulin yang lemah itu. Tingkat 2 kalah sama tingkat 1, lagian kamu bukan yang pertama. Yang ku bikin babak belur hari ini. Masuk. Sudah ku bikin babak belur, tidak ada yang bisa menolongmu. Lawan kamu, aku sendiri cukup. Ada apa di pintu? Kakak, kenapa kamu datang? Kakak. Adik ke-9 bangkit energi spiritual, itu bagus. Adik ke-7, kamu juga setuju kan? Ayah. Adik ke-7 sangat dermawan, aku sebagai kakak tertua datang dengan tangan kosong. Jadinya terlihat buru-buru. Tidak berani. Aku di sini menyampaikan pesan kepala keluarga. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu adik ke-9 akan dihukum berat. Teknik rendah ini, hadiah dariku untukmu. Tidak bisa, kakak, ini terlalu berharga. Tidak berharga, kakak. Dia baru bangkit energi spiritual, mana pantas dapat teknik? Dia tidak layak. Kamu layak? Aku adalah yang tercepat di keluarga. Naik ke tingkat 2, dan sebentar lagi akan mencapai tingkat 3. Aku pasti lebih butuh ini. Kalau tidak salah, kamu sudah 3 tahun tidak naik level, ya? Aku harusnya panggil kamu jenius yang jatuh atau sampah? Itu karena kalian tidak kasih aku sumber daya. Kalian cuma iri karena aku lebih kuat. Kurang ajar. Cepat sekali. Kakak tertua Zhang, memang hebat. Baik, tunggu saja, suatu hari nanti. Kamu akan menyesal. Atas pilihanmu hari ini. Pergi.
Bocah sialan ini. Jangan bergerak. Kamu mau apa? Aku bantu kamu naik ke tingkat 3. Kamu bantu aku menyusup ke Akademi Energi, ambil pil kebangkitan jiwa. Pil kebangkitan jiwa bisa menyembuhkan yang mati. Buat apa? Bukan urusanmu. Makan ini. Orang ini kekuatannya luar biasa. Lupakan. Coba saja. Kamu siapa sebenarnya? Kang Yingwu. Aku akan mencarimu dalam sebulan. Jika tidak bisa mendapatkannya, pada saat itu kamu akan mati keracunan. Benar-benar berhasil mencapai tingkat 3 kekuatan spiritual. Sang Jiuchuan, kamu selesai. Hari ini, kekuatan spiritual terkuras habis. Jika bukan karena Zhang Yuzi, pasti tidak bisa diselesaikan. Untungnya, dia masih menganggap Zhang Yuchuan sebagai adik. Aku ingat, teknik untuk memulihkan kekuatan spiritual kapan saja. Tetapi harus masih perawan. Begitu teknik ini dilanggar, pasti akan terkena balasan. Ingin melatih teknik ini, Kali ini, kamu berhasil mendapatkan teknik tingkat menengah untuk keluarga Gong. Sebagai hadiah, ayah membeli tanah ini untukmu. Aku tidak suka barang-barang seperti ini. Kalau Sang Jiuchuan, Lumayanlah. Kenapa tiba-tiba menyebutnya? kali ini, dia menjadi terkenal setelah pertarungan di Jiangzhou. Orang berbakat seperti ini, di masa depan pasti, akan menjadi incaran banyak keluarga. Aku ingin dia menjadi milik keluarga Gong. Ayah, jangan ngomong sembarangan. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Ada apa? Saat Akademi Kekuatan Spiritual dibuka, aku ingin kamu menyampaikan padanya. Dia sudah menjadi tamu kehormatan keluarga Gong. Baik, aku mengerti. Aku akan mencoba mencapai tingkat 3 kekuatan spiritual dulu. Lihatlah, cuacanya benar-benar panas. Benar-benar panas. Wanita cantik Hu, kita memang punya jodoh. Kebetulan sekali, Shen. Kamu masih secantik dulu. Lepaskan. Aku ingin memilikimu, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Tolong hormati diri sendiri, Shen. Kalau merasa kesepian di akademi, ingatlah untuk mencariku. lepaskan dia. Kamu siapa? Urusanmu apa? Aku tidak suka melihat orang seperti kamu yang sok imut. Kamu cari masalah? Kamu. Terima kasih. Ayo pergi. Ini milikku. Kamu tuli atau tidak mengerti bahasa manusia? Maaf, aku kira ada anjing liar yang menggonggong. Apa maksudmu? Tingkat 3 kekuatan spiritual, kamu berhasil mencapainya? Cukup tajam juga. Tidak ada yang memberitahumu. Cerita Kongrong yang memberikan buah pir? Kalau begitu, tidak ada yang mengajarimu. Aturan siapa yang datang duluan? Aturan ditentukan oleh kekuatan. Lauba, biarkan dia tahu. Apa itu menghormati senior? Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Gulin, apa yang kamu lakukan? Meskipun aku tidak suka anak ini. Tapi 2 lawan 1, juga tidak baikkan. Keluarga Shang, semuanya tidak bermutu ya. Bagaimana? Kenapa? Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin mereka menyelesaikanmu dulu. Lalu menargetkanku. Bagaimana? Mau kerja sama? Baiklah. 2 lawan 2. Baru adio. Gulin, jangan ikut campur, urusanku sudah pasti. Kamu yang cari masalah. Berhenti. Nona Gong, ada apa? Kekuatan spiritual tingkat 3, dia punya kemampuan seperti itu.
Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Kamu juga datang untuk melindungi anak ini? Zhang Yujuan adalah tamu kehormatan keluarga Gong. Melawannya berarti melawan keluarga Gong. Tamu kehormatan? Sampah yang baru bangkit kekuatan spiritual. Adalah tamu kehormatan keluarga Gong? Kamu meragukan keputusan keluarga Gong? Aku sudah bicara. Melawan Zhang Yujuan berarti melawan keluarga Gong. Siapa yang berani berpikir jahat lagi, jangan salahkan aku. Zhang Juchuan, lihat berapa lama dia bisa melindungimu. Baru saja. Terima kasih. Keluarga Gong terlambat datang, membuat Tuan Zhang terkejut. Nona Gong, ini untuk apa? Sejak terakhir kali, pedang angin yang diberikan Tuan Zhang, kekuatan spiritualku sudah mencapai tingkat 3. Nikmat sebesar ini tentu pantas. Hanya teknik menengah, aku bisa bangkit kekuatan spiritual. Aku yang harus berterima kasih. Ada apa? Kekuatan spiritual tidak biasa. Kekacauan spiritual? Mungkin ada masalah saat terobosan. Perlu diatur ulang. Panas sekali. Jangan melawan, aku bantu melancarkan energi spiritualmu. Kamu percaya padaku? Aku percaya. Teknik tingkat tinggi. Pembentukan ulang energi spiritual. Terlalu meremehkan, tidak menyangka akan ada, kalau tidak bisa terang-terangan. Aku akan membuatnya terperosok di selokan. Tidak bisa bangkit lagi. Kalian payah sekali, di sini tidak menyambut. Tuan dan Nyonya yang tidak tahan susah. Pelatih, benar-benar tidak bisa lari lagi. Yang tidak bisa lari, berhenti. Tahu kenapa kalian dilatih dengan intensitas tinggi? Siapa yang bisa menjelaskan? Aku. Kamu bicara. Teknik yang kita latih berasal dari seni bela diri tradisional yang diadaptasi. Disebut Tai Chi Xingyi Bagua, kami ingin menguasai teknik dengan lancar, hanya dengan memperkuat tubuh. Bagus, semua orang tidak boleh makan sebelum lari 100 putaran. Pelatih BI, kondisi fisik setiap orang berbeda. Intensitas latihan pasti berbeda. Tidak terima? Jangan bilang aku mengintimidasi, kamu bisa bekerja sama dengan 3 orang. Kalau menang, setiap orang dapat 1 set teknik tingkat rendah, yang kalah pergi dari sini. Menang melawanmu dapat teknik, benar-benar rezeki nomplok. Bertarung 1 lawan 4, pasti kuat. Aku tidak mau dikeluarkan. Siapa yang mau bekerja sama denganku? Aku. Kesempatan bertarung dengan yang kuat tidak banyak. Aku juga. Hitung aku. Jangan salah paham, aku hanya ingin tekniknya. Sekarang sudah lengkap, bisa mulai? Bagaimana bisa? Pedang pemecah angin. Kekuatannya, mungkin teknik menengah, lumayan. Tidak baik, tekanan tadi terlalu besar, ada tanda-tanda terobosan. Beri aku waktu untuk terobosan. Baik. Aneh, membantu Gonglei melancarkan meridian. Terlalu banyak energi spiritual yang terkuras, tidak bisa melancarkan hambatan. Nak, kamu sudah selesai? Aku tidak tahan lagi. Nona Gong, bantu aku. Berikan energi spiritual padaku. Bagaimana caranya? Benar-benar bekerja. Kamu memberikan energi spiritual seperti ini. Aku tidak tahu, belum pernah mencoba.
Sudahlah, kerjakan yang penting dulu. Maaf, sudah lama menunggu. Pelatih, kamu kalah. Hei, kamu kuat sekali. Maukah kamu menjadi muridku? Kamu belum layak. Sombong. Kalian menang. Semua orang hari ini libur 1 hari. Baik, libur 1 hari. Tuan Zhang, besok ada acara? Tuan Zhang, Hari ini kok tiba-tiba ingin mentraktirku makan? tentu saja untuk berterima kasih, karena sudah membantuku mendapatkan teknik tingkat rendah. Ayo kita masuk. Oke, ayo. Pelan. Bawa kami ke ruang VIP keluarga Hu. Maaf, keluarga Hu karena masalah keuangan. Tidak memperpanjang layanan, ruang VIP dibatalkan. Bagaimana bisa? Ini bukan Nona Hu? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Ganti pacar lagi. Tapi wajahmu ini masih saja pandai merayu pria. Keluarga Hu bisa bertahan sampai sekarang. Setiap malam kamu pasti cukup lelah, ya? Shen Qingchang, kamu ngomong apa sih? Siapa yang tidak tahu Hu Xiaolin itu perempuan murahan? Bahkan pacarmu sendiri memandang rendah kamu. Bicara yang sopan. Kamu siapa? Jangan karena kamu mengalahkan pelatih lalu merasa hebat. Aku beritahu kamu, status keluarga Shen, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi. Berisik sekali. Hotel Tianlu juga hanya begini. Kamu tunggu saja. Aku panggil manajer. Kamu berani memukulku? Tuan Shen, Anda orang besar jangan ingat kesalahan orang kecil. Janganlah melayani kami yang biasa ini. Kenapa kamu minta maaf pada orang seperti ini? Kamu tidak melawan? Orang seperti ini hanya akan terus menginjak-injakmu. Tapi kamu memukulnya. Bagaimana dengan keluarga Hu kami? Siapa yang peduli hidup mati keluarga Hu? Lihat, ini namanya mengerti keadaan. Sekarang juga minta maaf padaku, kalau tidak, aku akan putuskan semua bisnis keluarga Hu. Tuan Shen, ini urusan antara kita. Jangan menyulitkan Tuan Zhang. Baiklah, sekarang berlutut dan menggonggong seperti anjing. Mungkin, aku akan memaafkan keluarga Hu. Menyuruh perempuan menggonggong seperti anjing, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tambahkan 2 kali membungkuk. Kalau masih banyak bicara, aku akan menyuruhnya telanjang. Baik. Aku yang akan melakukannya. Siapa yang berbuat onar? Manajer, mereka yang berbuat onar dan memukul Shen Shao. Kuolu, kenapa kamu datang? Hotel Tianlu juga milik keluarga Kuo. Kamu bilang, kami datang untuk makan, bukan hanya kamar VIP yang dibatalkan. Tapi juga dihina. Manajer, mereka tidak punya uang, bodoh. Kekuatan Zhang Shao, seumur hidupmu tidak akan bisa menyaingi. Kamu dipecat, pergi sekarang. Kenapa harus membela orang miskin seperti ini? Zhang Shao adalah tamu penting keluarga Kuo. Aku adalah orang dari keluarga Shen. Keluarga Shen itu apa? Mulai hari ini, Hotel Tianlu tidak menerima siapapun dari keluarga Shen. Baik. Kalian tunggu saja. Zhang Shao, tenanglah. Hari ini, aku yang traktir. Kamar VIP keluarga Hu juga akan dipulihkan. Terima kasih. Zhang Shao benar-benar beruntung dengan wanita. Kamu salah paham. Kalian, Kino? Kino, Zhang Shao dan aku punya hubungan bisnis yang dalam, kan? Ya, Sering-sering datang ke balai lelang, aku tunggu. Apa katamu? Aku segera kembali. Shen Shao, sepertinya suasana hatimu tidak baik hari ini. Bukan urusanmu. Karena Sang Jiu Chuan, kan? Ayah, Kamu anak pemboros, kenapa harus menyinggung keluarga Shen? Sekarang bagus, keluarga Shen membatalkan kerjasama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? aku yang memukul Shen Qincang. Aku akan bantu kalian menyelesaikan ini. Can we selesaikan? Dengan apa? Keluarga Hu sekalipun jatuh. Tidak perlu orang miskin seperti kamu untuk menyelesaikan. Ayah, aku sudah hubungi Shen Shao, mereka bersedia memberi kita kesempatan lagi. Asalkan apa? Asalkan adik menemaninya semalam, keluarga Hu bisa bangkit kembali, bahkan kembali ke kejayaan dulu. Xiaolin, bagaimana kalau kamu yang menemaninya? Jijik. Dia anakmu, bagaimana bisa kamu menyuruhnya? Menemani orang seperti itu? Urusan keluarga Hu bukan urusanmu. Ayah, lihat orang gila ini, berani datang ke rumah dan memukul orang.
Hu Xiaolin, ini kemampuanmu? Kalau kamu tidak pergi, jangan kembali ke rumah ini. Shen Qingqiang bukan orang baik. Jangan pergi. Zhang Shao. Aku tahu kamu orang baik, tapi aku tidak punya pilihan lain. Shen Shao, aku datang. Urusan keluarga Shen. Secara logika, kamu sudah tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan keluarga Shen. Tapi, aku mau jadi orang baik. Tergantung kamu bisa memanfaatkan kesempatan atau tidak. Shen Shao, tolong jaga sikap. Aku bukan orang yang kamu kira. Jangan pikir aku tidak tahu kondisi keluargaku sekarang. Jangan sok suci di depanku. Selain keluarga Shen, siapa lagi yang mau membantumu? Baik, kalau kamu tidak mau, aku juga tidak suka memaksa. Cari orang lain saja. Tunggu. Aku minum. Sang Jiuchuan, aku akan membunuhmu. Coba saja. Berani-beraninya kau sentuh aku, keluarga Shen tidak akan membiarkanmu. Keluarga Shen? Aku tidak peduli. Kamu tidak apa-apa? Zhang Shao. Zhang Shao, kamu datang. Aku antar kamu pulang. Aku tidak mau pulang, aku tidak mau kembali ke rumah yang tidak punya rasa kemanusiaan itu. Bawa aku pergi, ya? Kamu istirahat dulu. Zhang Jiuchuan. Tidak kusangka kau seperti ini. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah tunanganku. Untuk menjebakku, kau benar-benar tega. Apa maksudmu? Percaya tidak, kalau aku sebarkan video ini, reputasimu hancur. Sepertinya, tunanganmu ini sama sekali tidak peduli padamu. Zhang Bayi, bukannya kamu bilang video ini tidak akan disebarkan? Asal aku bisa menghancurkannya. Aku bisa melakukan apa saja. Kau memanfaatkanku, aku ini tunanganmu. Tunangan? Kamu pantas? Dasar wanita penghisap, berani-beraninya ingin masuk keluarga Zhang. Jangan pikir aku tidak tahu, kau suka main-main di luar. Lihat, dia sampai terhipnotis. Kalian berdua memang cocok, pria tampan dan wanita cantik. Mau tidak aku jadi orang baik, mempertemukan kalian. Kamu. Ternyata Shen Qingqiang mau menemuinya. Semua ini rencanamu. Bisa bersama wanita secantik ini. Kamu harus berterima kasih padaku. Sekarang, berlutut dan mintalah padaku, akui bahwa kamu tidak sebaik aku. Aku bisa pertimbangkan untuk tidak menyebarkan video ini. Hanya dengan kamu? Tidak pantas. Masih keras kepala ya? Aku akan langsung kirim video ini sekarang. Aku lihat kamu dan ibumu masih punya muka apa untuk tinggal di keluarga Zhang. Kenapa tidak bisa dikirim? Kamu ngapain? Masuklah. Gong Lei, kamu kenapa di sini? Hanya kamu yang boleh menunggu kelinci, aku tidak boleh memancing ular keluar? Maksudnya apa? Sejak Hu Xiaolin mengajakku keluar, aku sudah curiga. Jadi aku menyuruh Gong Lei mengirim orang untuk mengikutiku ke hotel ini dan merekamnya dengan handphone. Setiap gerakanmu sekarang sudah diputus sinyalnya. Kamu tidak bisa mengirimnya. Cari ketiga. Kamu bilang, serahkan ini ke kakek, kamu bilang kita. Siapa yang tidak bisa tinggal di keluarga Zhang? Maksud kamu apa? Sujud, minta maaf ke Hu Xiaolin. Mimpi. Jangan harap. Kalau berani, bunuh aku saja. Baiklah. Besok kirim video ini ke semua media besar. Aku ingin melihatnya di headline. Baik. Jangan serahkan ke kakek. Kamu tahu harus bagaimana. Kumohon, lihat aku sudah membantumu. Maafkan aku sekali ini ya, aku salah.
Aku tidak seharusnya memanfaatkanmu. Maafmu tidak berharga. Keluargaku masih butuh berapa lagi? Untuk menyelesaikan masalah. 5 juta. Dengar, beri keluargaku 5 juta, urusan ini selesai. Dihapus. 5 juta? Bunuh aku pun aku tidak punya. Kalau kamu punya niat jahat, seharusnya kamu punya kemampuan untuk mengumpulkan uang. 5 juta dalam seminggu, tidak boleh kurang sedikit pun. Baik. Kalian tunggu saja. Bagaimana urusannya? Pinjam 5 juta untuk darurat. Ini jelas-jelas sudah gagal. Jangan banyak bicara, pinjamkan dulu. Kenapa aku harus meminjamkanmu? Jangan banyak omong, aku tahu tujuan kita sama. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Lagi pula, 5 juta bukan jumlah kecil. Bagaimana aku bisa meminjam sendiri? Apa yang kamu inginkan? Bantu aku dapatkan pil kebangkitan jiwa. 5 juta, aku serahkan dengan kedua tangan. Kamu recommend kiri? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Hari ini tes kekuatan spiritual. Siapapun bisa berdiri di sini dan menantang siapa saja. Aku menantang Sang Jiu Chuan. CH. Baiklah. Kekuatan spiritual tingkat 3, baru-baru ini ada peningkatan. Takut? Yang seharusnya takut adalah kamu. Dengan pil peningkat spiritual, aku punya kemampuan untuk mengalahkan Zhang Jiuchuan. Aku kalah. Selanjutnya, siapa yang mau? Aku. Ini adalah akademi. Orang lain dilarang ikut campur. Muridmu. Melukain aku. Hari ini harus ada penyelesaian. Di akademi, aku harus melindungi keamanan setiap orang. Kalian benar-benar ingin bermasalah dengan keluarga Shen? Terima kasih, pelatih. Kamu bisa melindungiku sementara, tapi tidak selamanya. Sooner or later harus dihadapi. Aku menerima tantanganmu. Menarik. Adegan ini, kok familiar ya? Dia kekuatan spiritual tingkat 5, kekuatannya bukan main-main. Ini, kembalikan padamu. Tunang, aku tidak akan membiarkannya melukaimu. Bocah, berani dan nekat itu dua hal berbeda. Jangan terlalu banyak bicara, nanti lidahmu tergigit. Umur sudah tua, kekuatan tidak kuat, mulut saja yang tajam. Sama seperti anakmu yang suka berbuat onar. Suka bicara seenaknya. Begitu buru-buru ingin mati? Baiklah, aku kabulkan. Poka, kamu terjebak. Aku akan menghisap kekuatan spiritualmu dan mengembalikanmu menjadi orang tak berguna. Dengan begitu, tidak melukai nyawamu. BN tidak bisa turun tangan. Rencana yang bagus. Andai saja Shen Qincang punya sedikit otak seperti kamu, tidak akan sampai terpuruk. Seperti sekarang. Berani menyebut anakku? Aku akan membuatmu perlahan-lahan menyaksikan. Kekuatan spiritualmu terkuras habis. Dasar tua bangka tak tahu malu. Bisa-bisanya menggunakan trik kotor seperti ini untuk menghadapi anak muda. Mana muka keluarga Shen? Pelatih, tidak ada cara lain lagi? Ayo lihat, kepala keluarga Shen. Mau menghancurkan kekuatan spiritual seorang anak muda. Sang Gemamelukin. Kamu tidak punya etik bela diri. Lagi pula aku tidak bertarung denganmu, ngapain pakai etik bela diri? Aku patuh aturan, tidak melukai nyawanya. Di sini tidak ada aturan yang melarang siaran langsung. Legit pula. Ini wilayahku, ayo semua lihat. Kepala keluarga Shen ternyata mau menghancurkan kekuatan spiritual seorang junior. Sang Gemamelukin. Teman-teman yang baru masuk, follow dan like dong. Jangan keterlaluan. Apa yang bisa kau lakukan kalau aku keterlaluan? Berani lawan aku? Habis aku hisap bocah ini, giliranmu. Aneh, sudah lama banget kok belum habis? Ini teknik perawan yang kupelajari, tak pernah habis. Bocah ini aneh, bahkan ahli level 5 pun. Sudah pasti kering terkuras. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Suka menghisap?
Akan kubiar kau menghisap sampai puas. Kenapa Tuan Shen? Tidak nyaman? Mana mungkin. Menyerap terlalu banyak energi, tubuhku sudah jenuh. Kau kira aku mangsa? Sebenarnya, akulah pemburunya. Akan kubuat kau menyaksikan sendiri meridianmu meledak. Berani kau. Beiying Chicken Jia. Aku akan ledakan meridianmu dengan energi spiritual. Dengan begini, pelatih BI juga tidak bisa bertindak. Aku salah, maafkan aku kali ini. Berbuat jahat, pernahkah terpikir akan ada hari ini? Aku adalah balasan untuk kalian. Ayah, kekuatanku mana? Ayah baik-baik saja? Aku tidak merasakan kekuatanku lagi. Dia yang tidak baik-baik saja. Kekuatanku mana? Ayah baik-baik saja? Kenapa aku tidak merasakannya? Apa yang kau lakukan padaku? Terlalu ekstrim akan berbalik. Seumur hidupmu kau tidak bisa latihan lagi. Dasar bohong. Maling tak dapat, untung pun hilang, sekarang kau jadi sampah. Damn, keluarga Shen pasti akan membuat kalian membayar mahal. Ayo pergi. Gonglai, bawa Zhang Juchuan istirahat. Tunggu, pelatih. Aku menantang. Zhang Juchuan. Zhang Bai, kekuatannya belum pulih. Jangan keterlaluan. Dasar sembunyi di belakang wanita. Dulu sembunyi di belakang ibu. Sekarang di belakangnya. Kau sama seperti ayahmu. Cuma pengecut tak berguna. Kau tahu apa yang kau katakan? Ayo lawan aku. Akan kubuat kau jatuh tersungkur. Jailet Sepatuku. Ibumu tidak ajarkan apa itu bencana dari mulut? Berkah atau bencana tergantung kemampuan. Kau sekarang bahkan tidak punya kekuatan. Berarti malapetaka sudah di depan mata. Lepaskan. Eo. Bukannya kamu punya banyak jurus? Jurus sehebat apapun butuh energi spiritual untuk mengaktifkannya. Kamu tidak punya energi spiritual, jadi tidak ada gunanya. Energi spiritualmu belum pulih. Dengarkan, pulihkan dulu energimu. Setelah energi spiritualmu pulih, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan menghalangimu. Kenapa kalian pikir aku akan membiarkan kalian berhasil? Bawa dia untuk memulihkan energi. Aku yang menahan. Pergi. Kukira kamu hebat sekali. Ternyata cuma berani pamer kekuatan. Kamu juga baru saja kalah dari Sang Jiuchuan tingkat 2. Kamu siapa? Berani bandingkan diri dengannya? Aku ulangi sekali lagi. Mingger. Atau, aku akan memukulmu 3 kali. Kurang ajar. Aku tantang kamu. Cari 3. Terlalu lambat kalau begini. Gulin tidak akan bertahan lama. Bagaimana kalau aku bantu? Setelah kamu membantuku membersihkan energi terakhir kali, pemulihan energiku jadi jauh lebih cepat. Aku bisa membantumu. Baiklah, aku serahkan padamu. Ada reaksi. Lanjutkan. Kamu kenapa? Kenapa mau mencapai terobosan? Kamu tenang saja di sini untuk mencapai terobosan. Zhang Bai serahkan padaku. Dia curang. Kalau tidak minta ampun, berarti 3. Kalah darimu, aku tidak terima. Berhenti. Di mana Sang Jiuchuan? Dia butuh waktu sedikit lagi. Sebelum dia datang, aku akan menantang setiap orang di sini. Setiap menit berlalu, akan ada yang terluka karena dia. Sebelum dia datang, aku akan melawanmu. Aku sedikit terharu. Kenapa tidak ada yang melakukan ini untukku? Sudah kuduga, kamu bahkan tidak bisa memelihara anjing dengan baik. Jadi, aku ingin mereka menghilang untukku. Selanjutnya, kamu. Hati-hati, dia sudah mencapai tingkat 3 energi spiritual. Naik 2 tingkat dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin?
Takut? Sama-sama tingkat 3. Belum tentu kamu bisa mengalahkanku. Tidak boleh, ayah melarangmu pergi. Ayah, kenapa ayah datang? Anak ini bisa menantang semua orang, pasti ada persiapan tersembunyi. Terlalu berbahaya, ayah akan menggantikanmu bertarung. Ini tidak sesuai aturan. Apa yang tidak sesuai aturan? Ayah tidak bisa melihat anak perempuan sendiri dirugikan. Gong Jue, meskipun itu kamu, tidak bisa membuat pengecualian. Jangan bicara omong kosong, keluarga BI hanya tinggal kamu seorang. Bagaimana kamu bisa mengerti perasaan orang tua? Pertarungan ini bukan untuk diriku sendiri. Tuan Sang pernah menyelamatkan nyawaku. Untuk keluarga Gong, ada jasa teknik. Secara logika dan perasaan, untuk mengulur waktu baginya. Dan tidak akan melukai teman-teman lainnya. Anak perempuan sudah besar, sudah mengerti tanggung jawab. Aku mendukungmu, Nona Gong. Tinju dan tendangan tak kenal ampun. Hati-hati. Pedang penghancur angin. Ternyata benar tingkat 3 spiritual power. Kenapa? Sangat terkejut? Sekarang berlutut dan memohon padaku. Minta ampun. Mimpi. Sama tingkat pun bagaimana? Siapa yang tahu apakah kamu menggunakan teknik untuk meningkatkan spiritual power dalam waktu singkat? Benar atau tidak, bertarung saja langsung tahu. Sesuai dengan keinginanku. Benar-benar gaya putri bangsawan. Kamu Piker. Aku masih menganggap keluarga Gong penting? Habiskan kamu dulu, berikutnya adalah Zhang Juchuan. Minta ampun bisa, asal jawab satu pertanyaanku. Bagaimana kamu bisa meningkatkan spiritual power dalam waktu singkat? Jenius di dunia ini tidak hanya satu jenis. Zhang Juchuan. Dia bisa melatih spiritual power, kenapa aku tidak bisa? Naik 2 tingkat spiritual power sekaligus. Salahkan saja mata kalian yang hanya melihat Sang Juchuan. Si sampah ini. Tapi tidak melihat jenius sejati. Aku mengerti, kamu hanya iri padanya. Minta ampun. Sang bayi, berani kamu. Tidak apa-apa. Masih bisa bertahan. Kamu sudah berhasil. Ajari dia pelajaran. Baik. Spiritual power yang liar adalah tanda mulai kehilangan kendali. Jika tidak berhenti sekarang, bisa membahayakan nyawa. Ingin mengalahkanku? Kamu pantas? Keras kepala. Pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk Gong Lei. Pukulan ini untuk masa lalu. Sang Jiu Chuan. Kamu sudah sadar? Ada yang tidak enak badan? Ini di mana? Ini ruang medis Akademi Spiritual. Kamu pingsan. Sang bayi di mana? Tenang, urusan lainnya serahkan padaku. Apa ini? Teknik spiritual tingkat menengah. Kalau kamu mempelajarinya, level spiritualmu bisa naik ke tingkat 4. Jangan sungkan, ini milikmu. Kalian ngapain? Dasar anak manis. Berani-beraninya memukul bayi kami sampai seperti itu. Kamu sama seperti ibumu yang murahan, tidak berguna. Kamu berani? Apa yang tidak berani? Kamu pikir kamu siapa? Berani berbuat semaumu di sini. Sang bayi melukai Gong Lei. Keluarga Gong tidak akan membiarkannya. Ayo, ikat dia. Bagus, kamu jadi berani ya? Aku akan segera pergi ke Akademi Spiritual, minta mereka mengeluarkanmu. Tidak perlu repot-repot. Pelatih BI, kenapa kamu datang? Anda pasti pelatih Akademi Spiritual, kan? Pas sekali Anda datang, dia melukai anakku parah. Aku minta kalian menjelurkannya. Kamu ini benar-benar tidak masuk akal. Sang bayi melukaiku. Keluarga Gong pasti akan datang menuntut keadilan. Anda lihat kan? Dia masih mengancamku. Mereka berdua bersekongkol, serigala dan rubah, merusak nama keluarga.
Aku minta kalian mengeluarkan mereka berdua. Aku datang untuk urusan ini. Setelah diperiksa, sang bayi mencuri pil spiritual. Untuk meningkatkan spiritual, sesuai aturan. Dikeluarkan. Oh begitu. Apa itu pil spiritual? Pil spiritual adalah pil yang meningkatkan spiritual. Dengan mengorbankan nyawa. Orang yang tidak bermoral bisa gila. Waktu itu melihat sang bayi. Aura aneh di tubuhnya. Itu karena pil spiritual. Dasar apa? Bayilah yang menjadi korban. Mereka berdua. Menyudah anakku. Dokter menemukan kandungan tiling dan di tubuhnya. Ngomong-ngomong, lebih baik jangan biarkan dia menggunakan energi spiritual lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Karena kalian terus memaksa. Kalian semua tunggu saja. Jika bayi celaka, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Akulah yang tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Bai melukai putriku. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawa. Hah? Coba saja sentuh dia. Sebaiknya kau berdoa sang bayi tidak bangun. Membunuhnya sekarang terlalu mudah. Saat dia bangun, itulah hari kematiannya. Pelatih BI, masih ada urusan lain? Pernah dengar tentang Fu Hundan? Fu Hundan adalah pil peningkatan tingkat tinggi. Ada apa? Hilang. Sang bayi lagi. Tidak ditemukan di tubuhnya dan laporan, kecuali Ada orang lain di akademi. barangnya sudah diambil? Kerja bagus, bisa berikan aku penawarnya? Efek obat. Hanya 1 bulan. Kenapa? Bisa bekerja untuk Shadow Marshal Gang adalah kehormatanmu. Apa lagi yang kau ingin aku lakukan? Persaikinekornya. Kau ingin aku membunuh bayi? Tidak mungkin. Jiajik kendungku, bodoh. Gunakan otak bodohmu, tunggu sampai adikmu yang baik itu bangun. Kira-kira dia akan membongkarmu atau tidak? Aku tidak mungkin menyakiti saudara sendiri. Kau sudah banyak menyakiti saudara sendiri. Menendez Zhang Jichuan. Tidak menghargai Sang Yusi. Sungguh pertunjukan yang indah tentang persaudaraan. Bagaimana kau tahu? Kekuatan Shadow Marshal Gang bukan yang bisa kau bayangkan. Akademi Energi Spiritual sudah mencurigai sang bayi. Jika kau ingin melindunginya, kau harus menghadapi BN dan seluruh keluarga Sang. Kau yang memutuskan, bukan? Apa? Bagaimana dia bisa kembali? Zhang Zhou. Aku Zhang Erlong, sudah kembali. Hormat pada Raja Naga. Dengar adikku mengalami masalah. Siapa yang melakukannya? Dilakukan oleh... Kapan si sampah itu berani begitu lancang? Anda sering di luar negeri, jadi tidak tahu. Zhang Jichuan. Katakan saja. Kekuatan sudah. Agak menarik. Sudah waktunya menemui adik ke-9ku yang sudah lama tidak kulihat. Sudah bertahun-tahun, masih tinggal di tempat kumuh ini. Benar-benar tidak ada kemajuan. Erlong, makan semangka. Erlong juga kamu panggil? Anakmu melukai adikku, hari ini aku datang untuknya. Menentat Catalan. Nona kedua, ini pasti salah paham. Xiao Chuan tidak akan tanpa alasan berkelahi dengan orang lain. Maksudmu, adikku yang bermasalah? Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Jelaskan. Tidak bisa menjelaskan, kan?
Pasti Zhang Juchuan iri pada bayi. Jadi menggunakan cara tertentu untuk menjebaknya. Seluruh keluargamu sama-sama rendah. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Sederhana. Aku ingin dia di depan semua orang di Akademi Spiritual. Mengakui menjebak bayi dan menghancurkan kekuatan spiritualnya sendiri. Keluar dari Jiangzhou, nona kedua. Apa dendammu? Serang saja aku. Siapa kamu? Berkandasai dan gengku? Aku yang menentukan hidupmu. Aku memberimu 3. Kamu harus terima. Ibu. Si imut, berani juga kamu datang. Ibu, kamu baik-baik saja? Kamu yang memukul ibuku sampai seperti ini? Ya, aku, Kamu cari 3. Xiao Chuan, jangan. Naga besar, kamu masih seperti dulu, pemarah. Kurang ajar. Tingkat 3 spiritual, pantas sedikit sombong. Sayangnya, masih terlalu lemah. Tingkat 6 spiritual. Zhang Juchuan, kamu masih sampah. Hankerkin Camel. Sama seperti menghancurkan semut, tidak ada bedanya, nona kedua. Kenapa kamu harus menghabisi? Baiklah. Nona ini baik hati. Jika kalian berlutut dan minta maaf padaku, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Mimpi di siang bolong. Aku ingin lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Berhenti semua. Kepala keluarga. Erlong, kamu sudah keterlaluan. Dia melukai adikku. Aku datang untuk menuntut keadilan. Xiao Chuan, dia juga adikmu. Jia? Tidak pantas. Kalau aku, pantas tidak jadi kepala keluarga? Zhang Juchuan. Sudah diusir, bayi adalah cucu kandungmu. Bayi mencuri pil Ling, itu sudah fakta. Jika aku melindunginya, berarti aku melawan seluruh akademi spiritual. Lalu apa? Zhang Erlong, jangan bertindak sembarangan. Aku memegang semua aset luar negeri keluarga Zhang. Semua aset luar negeri. Aku yakin, aku punya modal untuk bertindak sembarangan. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Ini adalah tantangan terbuka kepada kepala keluarga. Percaya tidak, aku bisa mencabut jabatanmu. Aku ingin lihat, apakah ibu dan anak jalang ini lebih penting. Kamu bisa melindungi mereka sementara, tapi tidak selamanya. Gadis ini sepertinya sudah gila, Xiao Chuan. Aku akan mengirim orang untuk melindungi ibumu. Kamu juga harus lebih hati-hati. Tidak perlu, keluargaku sendiri, aku yang akan lindungi. Aku melakukan ini dengan syarat. Aku ingin kamu kembali ke keluarga Zhang. Ini baru. Masalah bayi membuat keluarga Zhang sekarang sudah terlibat dalam badai. Kamu kembali, bisa menyelamatkan situasi. Dulu, aku salah. Apa syaratmu? Silakan katakan. Ingin aku mengakui leluhur? Tidak mungkin. Sudah lama Zhang Xiao tidak datang, kali ini. Barang apa yang dia incar? Aku butuh ramuan 100 herba untuk meningkatkan spiritual. Ramuan 100 herba, barang ini tidak murah. Hanya dapat 1 botol ini. Zhang Xiao, mau menukar dengan apa? 2 set teknik menengah, telapak api dan mantra musim semi. Sekali, 2 set, Tawarkan harganya. 50 juta, tapi butuh waktu untuk mengumpulkan dana. Zhang Xiao, Aku datang terlalu pagi hari ini? Kok ramai sekali? semua datang untuk ramuan 100 herba. Sebentar lagi pasti ada pertempuran berdarah. Zhang Xiao juga masuk melalui nona gua. Sayangnya ramuan 100 herba ini terlalu mahal, kita cuma bisa lihat-lihat. Semua tergantung takdir, seringkali bukan orang yang memilih barang. Tapi barang yang memilih. Siapa orang itu? Jia. Dia adalah tuan muda keluarga Yo. Yo Yingjie, dijuluki sebagai jenius yang paling mungkin menjadi dewa perang generasi berikutnya. Di usia muda, sudah mencapai tingkat 7. Suatu hari nanti pasti akan mencapai tingkat 9. Dia saja pantas jadi dewa perang? Kau si sampah, mau dapatkan ramuan 100 rumput? Lelang keluarga Kuo benar-benar merendahkan diri. Apa-apa saja bisa masuk. Kau bicara apa? Tuan Zhang adalah tamu kehormatan balai lelang keluarga Kuo. Kapan kau berhak bicara di sini? Naga betina, jangan keterlaluan. Percaya tidak aku akan memukulmu juga? Lepaskan dia. Bukankah itu yang disebut Raja Naga Zhang Erlong? Kenapa dia juga ada di sini? Adik lelakinya yang sangat dimanja adalah Zhang Bai. Zhang Juchuan melukai Zhang Bai, baru saja membalas dendam untuknya. Kau tidak takut dia yang ketiga? Ada apa? Semua berhubungan dengan orang yang kau kenal. Tenang saja, aku akan menyelesaikan mereka satu persatu. Lalu baru mencari kau.
Kupikir siapa, cuma tingkat 3 energi spiritual berani jadi pahlawan. Kalau kau cari yang ketiga, maka aku akan mengabulkannya. Berhenti, Raja Naga di Balai Lelangku. Berbuat kekerasan di depan umum, sungguh menganggap keluarga Kuo tidak ada orang? Aku urus urusan keluargaku sendiri. Kapan? Orang luar boleh ikut campur? Tuan Zhang, Tuan Gu, Nona Hu adalah tamu kehormatan lelangku. Kau berbuat di sini. Berarti urusan keluarga Kuo. Para tamu, sebelum melelang ramuan 100 rumput, kami sajikan dulu 2 hidangan pembuka. Pertama, telapak api, harga awal 30 juta. Terakhir kali juga teknik Dewa Perang, keluarga Kuo. Tidak mungkin mengolok-olok kita, kan? Tenang saja, teknik yang kami tawarkan adalah asli. 32 juta. Bai juga dapat teknik di sini waktu itu. Jangan-jangan teknik ini palsu? 35 juta. Raja Naga, apa maksudmu? Siapa yang bilang teknik ini milikmu? Teknik Dewa Perang, aku pasti dapatkan. Jangan bicara terlalu besar. Mari kita lihat kemampuan masing-masing. 37 juta. 40 juta. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Setelah aku dapatkan gambar ini, akan kubagi denganmu. Setuju? Nggak tertarik. Dikasih baik malah nggak mau. Orang yang bisa buat aku makan hukuman belum lahir. Sombong banget. Raja Naga ternyata kalah? Memang kuat juga. Mungkin suatu hari nanti bisa mencapai level 9 dan menjadi dewa orang baru. Jangan terus bertarung, atau kau pasti mati. Berhenti. Ini tempat lelang, bukan tempat berantem. Maaf, aku terlalu emosi. 50 juta, 1 rupiah. 50 juta 1 rupiah. Pertama. Lock. Selamat, Tuan Yo. Semuanya. Terima kasih atas kerendahan hatinya. Barang kedua, juga dari Dewa Perang. Harga awal 5. Tunggu sebentar. Maaf, semuanya. Kami perlu mengevaluasi ulang teknik ini. Leland Dai Tanda. Jangan-jangan ada masalah? Aku sudah curiga. Teknik itu bermasalah. Teknik level menengah. Kok bisa semurah ini? Kalau teknik yang dibeli Tuan Yo seharga 50 juta itu palsu, bakalan seru nih. Mohon tenang, kita lanjutkan sebentar lagi. Ayah, kenapa ayah datang? Kudengar kau dapat 2 set teknik level menengah. Ayah ingin lihat. Jujur saja, sebenarnya. Aku punya jalur sendiri. Ayah, kenapa ayah sangat tertarik dengan 2 teknik ini? Bukan 2 set. Sudah lama banget, belum selesai juga. Jangan-jangan teknik ini memang bermasalah? Lagi berunding. Gimana cara nipu orang ya? Kudengar ada sindikat yang sengaja mengulur waktu. Untuk cuci uang. Nggak bisa. Aku harus tanya. Mohon Tuan Yo tidak berjalan-jalan. Lagi ngapain sih? Ada apa? Melindungi privasi klien adalah hal yang wajar bagi balai lelang. Tapi ayahku memiliki hubungan dengan Chun Sheng Jue dan Dewa Perang. Ingin bertemu denganmu secara langsung. Ini tidak baik. Jika Tuan Zhang bersedia, aku akan memberikan semua keuntungan dari lelang teknik ini. Kepadamu. Baik, ayo pergi. Ayah, orangnya sudah kubawa. Kamu. Kuo Cheng memberi hormat kepada Dewa Perang. Bagaimana kamu mengenaliku? Sorot mata. Sorot matamu. Sama persis seperti dulu. Hanya orang sepertimu. Yang teliti. Bisa mengenaliku dari sorot mata. Dewa Perang. Bagaimana bisa? Ceritanya panjang. Sekarang, aku bukan lagi Dewa Perang. Panggil aku Jiu Chuan. Dan juga, hal ini harus dirahasiakan. Baik.
Chuan. Juga datang untuk ramuan 100 herba? Aku perlu meningkatkan kekuatan secepatnya. Ini sulit. Bahkan aku tidak bisa melanggar aturan balai lelang. Aku tidak memintamu melanggar aturan. Cukup berikan umpan yang lebih besar. Maaf semuanya, tadi ada sedikit gangguan. Sekarang, lelang dilanjutkan. Jangan-jangan dia pergi untuk memanipulasi? Masa sih? Semua barang lelang yang menawar tertinggi yang dapat. Tadi kepala keluarga baru mendapatkan sebuah harta. Dan sementara ditambahkan ke daftar lelang. Apa itu? Tamu-tamu hari ini beruntung, ini adalah teknik tingkat tinggi. Dari Dewa Perang. Pedang Serbujuris. Teknik tingkat menengah saja sudah langka, apalagi teknik tingkat tinggi. Jangan-jangan ini palsu? Dewa Perang pernah meminta kepala keluarga untuk memberikan teknik ini kepada yang berjodoh. Hari ini Tuan You dan Nagaraja hadir. Tidak ada yang lebih cocok dari kalian berdua. Siapa yang akan memenangkannya, tergantung pada kemampuan masing-masing. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat beri harga, aku pasti ambil. Tenang, Xiao Xiao. Kita lakukan satu persatu. Mulai dari Chun Sheng Jue, harga pembukaan. 50 juta. Tak ada yang menawar, kekuatan teknik tingkat tinggi tak ternilai. Semua sedang berhemat. 50 juta 100 ribu. Terjual. Selamat, Nagaraja. Aku tidak seperti orang-orang yang berpikir bisa mendapatkannya dengan mudah. Teknik tingkat tinggi, akhirnya kehilangan semangka dapat kacang. Kita lihat nanti. Item lelang berikutnya, harga pembukaan. Ini yang ketiga, baru saja menghabiskan 50 juta, sekarang belum tahu. Harga teknik tingkat tinggi, tapi Bai Chao, ye jarang ditemukan. 41 juta. Kamu? Bisa keluarkan 40 juta? Tak perlu khawatir. Ternyata anak ini juga mengincar Bai Chao Ye. Jangan biarkan dia mendapatkannya dengan mudah. 41 juta, pertama. Yo Xiao, daripada orang lain yang untung. Lebih baik kita bekerja sama, aku bantu kamu dapatkan Bai Chao Ye. Nagaraja begitu dermawan? Bantu aku singkirkan Zhang Jiuchuan. Sesederhana itu? Sapekat. 41 juta, kedua. 43 juta. Apa? Awasi dia, aku segera datang. Aku harus pergi dulu. Nagaraja mau ingkar janji? Adikku dalam keadaan kritis, aku harus pergi. Mempermain Kangku? Nagaraja, hari ini kita benar-benar bermusuhan. Yo Xiao, lelang masih berlanjut. Lelang apa lagi? Aku tidak mau lagi. Karena Yo Xiao mengundurkan diri, maka selamat Zhang Xiao, dapatkan Bai Chao Ye. Maaf, adik. Kamu ngapain? Kamu. Nagaraja, tuan muda dalam masalah. Siapa? Siapa yang melukai adikku seperti ini? Orang itu sangat ahli, sepertinya datang untuk balas dendam. Apakah Zhang Jiuchuan ingin membalas dendam? Jaga baik-baik adikku. Ya, Teknik tingkat tinggi, 1F Ajian, harga awal 5 miliar. ini jumlah yang sangat besar. Sepertinya seumur hidupku, aku tak akan bisa memiliki teknik ini. Perkanda. Di seluruh Jiangyou, siapa yang bisa mengumpulkan dana 5 miliar? Kalau tidak mau menjual, katakan saja. Teknik tingkat tinggi memang sangat berharga. Jika Yo Xiao ingin, silakan tawarkan harganya. Tidak, kalian menjebakku. Wah, Yo Xiao, kau terlalu memujiku. Aku hanya orang kecil, mana mungkin punya teknik tingkat tinggi. Berbisnis dengan rumah lelang. Jika tidak ada yang menawar, 1F Ajian ini akan gagal dilelang. Zhang Jiuchuan, aku akan mengambil nyawamu.
Naga betina gila, kau gila. Berani-beraninya kau melawan bayi, aku akan mengambil nyawamu. Kita masih ada urusan yang belum selesai. Aku tidak punya waktu untukmu, minggir. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Rumah lelang tidak boleh kalian rusak. Damn. Kau membuatku tidak mendapatkan ramuan 100 herba. Maka, tendon nagamu akan menjadi gantinya. Kalau begitu, aku harus memukulmu juga. Dengan kemampuanmu, pantaskah? Cepat beritahu Kuo Cheng, bawa ramuan 100 herba. Jika terus bertarung, nyawa bisa melayang. Lebih baik kau berlutut. Minta maaf padaku, lalu berikan setengah aset sang keluarga. Di luar negeri kepada keluarga Yo. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Jika tidak, hari ini aku pasti akan melampiaskan amarahku padamu. Jangan banyak bicara, kau yang harus berlutut. Berhenti semua. Apa, kalian juga ingin ikut campur? Kurang ajar. Rumah lelang keluarga Kuo tidak akan membiarkanmu membunuh orang seenaknya. Siapa yang menghalangi, akan kuhabisi. Cari 3, terima 3. Mengapa? Aku kepala keluarga, ini tanggung jawabku. Aku ingin lihat berapa lama kau bertahan. Cepat pergi, aku tidak ingin berhutang budi. Tangkap. Tidak mungkin, aku tingkat 7 energi spiritual. Tidak mungkin kalah oleh kalian. Kau memenem ramuan 100 herba. Beruntung saja, bisa mencapai tingkat 4 energi spiritual. Efek ramuan 100 herba butuh waktu setengah bulan. Untuk benar-benar bekerja. Mengkingka. Kamu adalah jenius yang langka. Dengan pengetahuanmu yang sedikit ini, berani menyebut diri sebagai dewa perang generasi berikutnya? Leku. Siapa yang tidak tahu, kamu terkenal sebagai sampah. Kalau begitu, silahkan coba. Hanya level 4 energi spiritual. Apa yang bisa kamu sombongkan? Lawanmu. Aku ikut, aku ikut. Aku ikut. Meskipun kamu level 7 energi spiritual, tidak akan bisa mengalahkan kami semua. Aku akan ingat kejadian hari ini. Baik, aku mengerti. Bayi sudah bangun. Sepertinya kebenaran. Akhirnya akan terungkap. Zhang Bai, kamu mengkiri Pil Fuhan. Mau mengaku? Ini Zhang Jiuchuan. Dan Hu Xiaolin, mereka memaksaku. Minta 5 juta, baru aku minum pil tiling. Ternyata memang kamu. Kita satu keluarga, jangan bicara seperti orang asing. Sebelum semuanya jelas. Jangan percaya begitu saja pada satu pihak. Anda sudah lihat, dia yang memaksa bayi. Xiao Chuan, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kalau kamu tanya saja langsung padanya? Apa maksudmu? Dia bekerja sama dengan Shen Qingchang, membuat Hu Xiaolin mabuk, dan menfitnah kami berdua. Kemengor, ada buktinya? Mau bukti? Ini buktinya. Dasar kamu si imut. Ada apa, kakak kedua? Katakan sesuatu dong. Kakak, kamu tidak membelaku? Aku tidak bisa ikut campur. Ini tidak mungkin. Pasti ulah Zhan Jiuchuan. Sekarang buktinya sudah ada di sini, masih mau membela diri? Ketaken. Di mana Pil Fuhun? Ini Zhang Qigui. Dia janji padaku, akan memberiku 500.000. Baru aku mencuri Pil Fuhun. Selain itu, aku tidak tahu lagi. Zhang Qigui. Ternyata dia. Yang penting sekarang adalah menemukan Zhang Qigui. Yuji. Lauki yang mengambil Fuhun dan bawa dia kembali padaku. Menjadi. Adik ketujuh, kakak pertama. Kenapa kamu di sini? Kepala keluarga bilang kamu mencuri Fuhun dan suruhku membawamu kembali. Benarkah ini? Orang dari Shadow Marshal Sect meracuniku. Aku terpaksa mengikuti perintah mereka untuk urusan penting.
Kita kembali ke keluarga Sang dulu. Detailnya biar kepala keluarga yang memutuskan. Ada apa, kakak pertama? Kenapa kamu di sini? Kebetulan saja. Aku sudah janjian dengan orang Shadow Marshal Sect. Adik ketujuh. Harusnya aku bilang kamu pintar. Atau harusnya aku bilang kamu bodoh? Orang misterius itu ternyata kamu. Jangan melawan, dengan kekuatanmu, bukan tandinganku. Memaksakan tenaga malah akan menyebabkan sakit hati yang menusuk. Kamu akan dapat balasannya. Balasan? Itu nasib orang lemah. Hei! Lauki bergabung dengan Shadow Marshal Sect. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah melukaiku parah, dia kabur. Pernikahanku dengan Gong Lei dijadwalkan bulan depan. Pernikahan putriku. Hanya dia yang berhak memutuskan, aku menyukai Gong Lei. Ini menghormati keluarga Gong. Camel. Jangan kurang ajar. Kurang ajar. Keluarga Gong setidaknya termasuk 10 besar. Di Jiangsu. Di Jiangsu. Hanya keluarga You dan lainnya di Jiangzhou. Bukan tempat tanpa hukum, mana boleh kamu bertindak semena-mena? Di Jiangsu. Akulah yang berkuasa. Kalau begitu aku akan runtuhkan kekuasaanmu. Kenapa tidak beristirahat di akademi, malah ke sini? Ayah, aku tidak akan menikah dengannya. Kamu tidak punya pilihan, aku sudah menyebarkan kabar ini. Sekarang mungkin seluruh Jiangzhou sudah tahu. Aku tidak akan membiarkanmu memaksaku. Baiklah. Kalau begitu kalahkan aku. Sempa, tunggu dulu. Masih ada urusan? Keluarga Gong sampai ketiga. Juga tidak bisa diperlakukan semena-mena. Itu benar-benar sulit. Kalau begitu, silakan kamu pergi. Ayah. Ayah, bagaimana kabarnya, ayah? Keluarga Gong, aku serahkan padamu. Sayangnya, aku tidak bisa melihatmu saat kamu menikah. Ayah. Kenapa? Bukankah kamu mengaku jenius? Kenapa sekarang tidak ada solusi sama sekali? Ini adalah akibat dari mencuri milikku. Kalau begitu, kenapa tidak membunuhku? Itu terlalu mudah. Aku akan perlahan-lahan mengambil hal yang paling berharga bagimu. Dan ini adalah perbedaan kekuatan. Kita pasti. Apa yang ingin kamu lakukan, aku akan ikuti. Di tengah kekacauan, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Semua orang mengerti alasannya. Tapi sulit untuk meyakinkan orang banyak. Jika mereka menginginkan seorang dewa perang, maka aku akan memberikannya pada mereka. Nona Kuo, hari ini kamu mengumpulkan kami. Apakah ada harta karun? Tenang, Shen Shao. Hari ini kita berkumpul untuk membentuk aliansi melawan keluarga Yo. Aku dengar Yo Shao akan menikahi Nona Gong. Jika kamu tidak ingin menikah, jangan libatkan kami. Keluarga Yo hari ini bisa menginjak-injakku, besok bisa menghancurkan pintu keluargamu, Shen. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang tidak tahu? Kamu dengan Sang Juan. Bagaimana cara kamu bicara? Apa hubungan kalian berdua? Bisakah kamu jelaskan? Kamu berani memukulku? Aku mewakili keluarga Shen. Maka aku akan menghukummu atas nama keluarga Shen. Bicara sembarangan harus bayar konsekuensinya. Apa aku salah? Bisakah kamu jelaskan hubunganmu dengan Gong Lei? Apa hubungan kalian? Baik. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan pada semua orang hubunganku dengannya. Gong Lei adalah pacarku. Dan juga tunanganku. Jika kalian di luar sana omong kosong belaka. Masih ada pertanyaan? Kalian bersama, pikir kami akan ikut dalam kekonyolanmu? Keluarga Gu setuju. Kamu juga ikut gila dengannya. Aku tidak suka Yo Wingjie. Siapa yang bisa memukulnya, aku akan ikut dengan siapapun. Keluarga Hu juga setuju. Hu Xiaoling, ayahmu dan kakakmu, tidak akan setuju. Sekarang aku adalah segalanya.
Aku yang utama. Keluarga Kuo juga setuju. Kenapa kamu? Aku senang. Baiklah, kalian semua mau ikut dia berbuat onar, ya? Sekarang masih ada 4 keluarga besar, lihat apa yang bisa kamu katakan. Aku akan memberikan keluarga Huang 2 teknik tingkat tinggi. Memberikan keluarga Bai 2 resep pil tingkat tinggi. Keluarga Bei ahli menggunakan pedang, aku akan memberikan mereka 2 set teknik pedang tingkat tinggi. Bisa. Lucu, siapa yang tidak bisa menggambar kue? Benar-benar menganggap diri sebagai dewa perang? Benar, tunjukkan sesuatu yang nyata untuk dilihat semua orang. Semuanya, aku bisa jamin, rumah lelang kami. Semua teknik tingkat tinggi dari dewa perang disediakan oleh Tuan Zhang. Apa? Benarkah? Kamu? Hanya dia yang bisa mengeluarkan teknik tingkat tinggi? Aku pikir ini tipuan, kamu meragukan. Tingkat penilaian keluarga Kuo, benar atau tidak? Coba saja tahu. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu keluarga Yo, kalian berkomplot di sini. Baik. Pergi. Aku ingin lihat apakah keluarga Yo akan menerima. Anjing terlantar seperti kamu. Kamu hanya punya 2 pilihan. Bergabung. Atau menjadi duri dalam daging. Pilihan ada padamu. Baik, aku bergabung. Maka aku umumkan, 9 gerbang resmi berdiri hari ini. Salam ketua gerbang. Duduklah. Kepala keluarga Bai. Ketua gerbang San. Ini resep pil pemecah hukum, tolong buatkan untukku. Ini benar-benar resep pil pemecah hukum? Lao Pai. Apa itu pil pemecah hukum? Disebut juga kekuatan memecah segala hukum. Minum pil ini, kumpulkan seluruh energi spiritual, serang untuk terobosan. Tapi peluangnya hanya 1 dari 10.000, berhasil hidup, gagal mati. Tidak, aku tidak mengizinkanmu mengambil risiko nyawa. Ini satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan Yo Injie. Bagaimana jika diganti orang lain? Semakin tinggi tingkat energi spiritual, semakin tinggi peluang sukses. Ini semua karena aku, dan aku juga pemimpin 9 gerbang. Jadi, ini harus diselesaikan olehku. Percayalah padaku. Pemimpin. Jika kau celaka, aku tidak akan hidup sendirian. Mana mungkin aku tega? Setelah ini, sukses atau gagal, tergantung pada kalian semua. Semua ada di sini. Yo Ingjie, ini adalah klub pribadi. Tanpa undangan. Di Jiangzhou ini, tidak ada tempat. Yo Ingjie tidak bisa masuk. Kalian lanjutkan, aku hanya ingin berdiskusi dengan Nona Gong tentang detail pernikahan. Sayangnya, kau akan kecewa, karena baru saja 9 gerbang telah berdiri, dan tidak ada satupun orang di sini yang akan menuruti perintahmu. Percayalah, 9 gerbang. Oh iya, aku ingat, ada yang bilang padaku. Ada orang yang bersekutu di sini. Di antara kita, ada pengkhianat. Benarkan, Shen? Aku ini meninggalkan kegelapan menuju terang. Siapa yang mau bersekutu dengan kalian, orang-orang bodoh? Hanya ada satu jalan. Kau mengkhianati kami. Kau adalah sampah keluarga Shen. Aku beritahu, ayahku yang tidak bisa melatih. Itulah sampah. Sekarang aku kepala keluarga. Yo sudah berjanji padaku untuk menjadikanku pemimpin 9 keluarga besar. 1 di bawah, ribuan di atas. Perasaan ini, kalian tidak akan pernah mengalaminya. Jangan banyak bicara, tangkap dulu dia. 6 tingkat energi spiritual. Inikah yang kau andalkan? Tapi, dibandingkan dengan 7 tingkatku, kau masih jauh. Ayo bertarung, aku tidak takut padamu. Sudah lama aku tidak suka padamu. Tidak mungkin. Di mana pasukan bayangan? Ini. Zhongja, kau ternyata bersekongkol dengan pasukan bayangan. Energi spiritualnya 8 tingkat, kita bukan lawannya. Mundur. Untung ada pil jiwa Sang Qi Gui yang diberikan padaku. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padanya. Apa yang kau lakukan pada Sang Qi Gui? Bida yang tidak berguna, tentu saja dibuang. Asalkan menang,
Apa masalahnya? Sekarang, bunuh mereka semua. Apa lagi yang kau tunggu? Aku level 8 kekuatan spiritual, mana mungkin membiarkanmu jadi dewa perang. Awalnya mau pakai tanganmu buat habisi mereka, dasar sampah tak berguna. Berani mengincarku? Salahkan dirimu sendiri yang terlalu bodoh. Gong Lei. Sang Jiuquan, kalau mau dia hidup, tukar dengan teknik ayahmu. Mana dia? Jia bagaimana? Mana orangnya? Dimanapun dia. Aku akan temukan dia. Xiao Chuan, ini peninggalan ayahmu. Dia jenius dalam menciptakan teknik. Yang tertulis di sini. Sama persis dengan pencerahan meditasiku di kehidupan lalu. Bahkan lebih baik. Sang Jiuquan, ayahmu benar-benar jenius sejati. Ini dikirim kepala keluarga Bai untukmu. Pil penakluk hukum. Kau bisa temukan sini, berarti sudah kuasai indera penentuan lokasi. Kau sudah tembus level 7. Teknik yang kau mau sudah kubawa. Lepaskan dia. Santai, aku sudah menunggu hari ini 10 tahun. Aku mau kau jadi saksi. Kenapa aku? Kita keluarga, adikku sayang. Kenapa kamu? Barakan Xiantian Gong Padaku. Vegeta Kakak Tembus level 9. Takkan ada yang berani ganggu kamu lagi. Yang tahu Xuantian Gong cuma aku dan ayahku. Serta orang-orang yang mengejarnya dulu. Kenapa kau bunuh ayahku? Sudah kuburu berkali-kali, dia tetap tak mau kasih. Bilang hatiku tak lurus, takkan bisa jadi dewa perang. Terpaksa kubunuh Jia. Sekarang aku cuma selangkah jadi dewa perang, sialan. Salahkan dia yang berpikiran sempit. Baik. Kau mau? Ambil. Level 8 kekuatan spiritual, Xuantian Gong yang kau latih. Memang punya efek luar biasa melompat level. Untuk menghadapimu. Cukup. Kena 5 hakung tenggengku. 10 tarikan nafas, pasti tewas. Aku tahu, tapi kekuatan spiritualmu sekarang sudah kuserap jadi milikku. Mana mungkin? Rahasia Xuantian Gong, gunakan tenaga lawan. 5 racun tanganmu ini masih sama sombongnya seperti dulu. Tapi, berkat aksimu itu, sekarang aku sudah mencapai tingkat ke-9 kekuatan spiritual. Hari ini, dendam lama dan baru. Kita selesaikan semuanya sekaligus. Kamu siapa? Aku adalah Zhang Jiuquan, juga dewa perang. Aku adalah dewa perang Zhang Jiuquan. Dewa perang. Dia sudah kubunuh. Akulah dewa perang yang sebenarnya. Setelah terlahir kembali, aku menjadi kuat selangkah demi selangkah. Hanya untuk memberantas sampah sepertimu. Kali ini, kamu tidak bisa lari lagi. Tidak apa-apa, kita pulang. Kamu sebenarnya siapa? Sang Jiuquan, tunanganmu.